Jadi ketika netizen tidak bersuara, ya udah selesai. Ya. Kasus Vina itu kalau gua ngelihatnya gini, Vina Cirebon itu, secara material masalahnya masih ada tuh. Karena kan itu sudah Peggy itu dilepaskan karena apa sih? Le, ini hidup itu tidak seperti sebidang teka-teki silang, Le. Mantap. Hidup lu lagi susah. Kayak kata-kata mutiara. Kalau kita jawab teka-teki silang itu nggak bisa jawab, kita tinggal nunggu nih. Seminggu lagi baru keluar jawaban. Nah, ini kayak kasus Peggy nih, Le. Kasus Peggy ini begitu kasus Vina Cirebon, begitu kasus pra-peradilannya Peggy itu diterima, seolah-olah dengan bebasnya Peggy, kasus Vina selesai. Udah langsung nih pemberitaan, lu lihat itu berita, dan sesuai seperti ini kritik kita nih terhadap kritik gue terhadap media kita. Ya udah landai aja tuh, nggak dikawal lagi tuh. Jadi seolah-olah kasus Peggy ini klimaks dari kasus Vina Cirebon ini nih. Iya. Gimana dong, Le? Ya, kalau gue sih ngelihatnya satu, dan itu yang sering dimanfaatkan oleh para politisi, dan ingatan rakyat kita tuh pendek. Politisi kan gitu, hari ini bohong, ya udah besok lain lagi cerita. Ya. Yang kedua dari kasus Peggy, iya benar, Peggy itu naik karena netizen. Adalah itu karena netizen. Jadi ketika netizen tidak bersuara, ya udah selesai. Ya. Kasus Vina itu kalau gua ngelihatnya gini, Vina Cirebon itu, secara material masalahnya masih ada tuh. Karena kan itu sudah Peggy itu dilepaskan karena apa sih? Peggy itu dilepaskan karena belum tentu dia. Ya, bukti-bukti tidak kuat. Iya kan? Ya, bukti material kurang kuat. Kesaksian kurang kuat. Bukan. Peggy itu dilepaskan karena belum tentu Peggy yang ini. Oh iya. Ya kan? Bukan Peggy Setiawan. Bukan kasusnya gitu. Iya. Nah, kasus Vina itu material. Ya. Material. Ada pembunuhan apa tidak? Ada perkosaan apa enggak? Ada perkosaan apa tidak? Ya. Nah, ini kan material nih. Ya. Nah, ini yang belum diuji sebetulnya. Ya. Yang kedua, kasus Vina itu kalau dari versi polisi ya, dan polisi bawa buktinya. Kasus Vina itu ketujuh tersangka sudah mengajukan gerasi. Betul. Dan sudah mengakui. Ya. Itu yang persoalan secara hukum. Nah, pengakuan itu, meminta gerasi itu kan mengaku bersalah sebetulnya. Iya. Nah, gara-gara ini berarti kan kasusnya kalau lu mengaku bersalah berarti benar ada. Iya, berarti itu juga kan menghambat PK tuh. Makanya kalau PK itu harus ada novum. Nah, novumnya sementara ada gerasi dan mereka sudah mengaku bersalah, tetapi tiba-tiba mereka tidak lagi mengaku bersalah. Nah, itu harus ada bukti, harus ada novum. Novum yang paling jelas itu adalah scientific evidence. Nah, sementara sampai sekarang scientific evidence-nya memang sangat lemah. Iya kan? Tapi gini, memang ya, kita ini kan dalam banyak perkara, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia ya, banyak kasus-kasus yang pada akhirnya itu tidak terjawab karena memang sepintar-pintarnya manusia tetap aja ada celah untuk kelemahannya. Nah, persoalannya yang kita harus ganggu nih sebenarnya netizen nih. Dewan Pertimbangan Netizen. Terserah apakah itu nantinya ini kasusnya seperti apa, tetapi fight-nya, mengawalnya. Jangan-jangan masyarakat kita sudah mulai ketularan. Bukannya ketularan kali, sudah terjadi kali ya. Gampang lupa. Iya. Jadi peak-nya itu, dramanya itu hanya singkat. Setelah itu karena udah selesai, peak-nya ya turun, udah ikut turun tuh. Hanya cukup dengan pembebasannya si Peggy. Iya. Nah, sementara kan keadilan untuk keluarga Vina, terus keadilan untuk para terpidana yang 7 orang ini, yang belum clear,
Ini kan nggak clear. Yang Betul. kedua, yang ketiga adalah soal kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum, pada lembaga hukum. Nah, ini kan marwahnya lebih ngeri lagi nih. Ngeri. Kalau itu ngeri. Menambah lagi dark number. Nah, kalau itu gua ngelihatnya gini, dan kepercayaan mana, dibebaskannya Peggy itu dari satu sisi kita mengapresiasi lah ya, hakim, kemudian polisi. Tapi di sisi lain, dibebaskannya Peggy itu makin menguatnya ketidakpercayaan publik. Artinya gini, oh berarti eh, banyak kasus dong yang bisa terjadi kayak Peggy yang lain. Ya, itu kan udah mulai terbukti nih. Walaupun gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba senyap lagi ya. Kayak misalnya kasusnya Afif di Padang kan. Hmm. Ini juga kita nggak ngerti akhirnya juntrungannya kayak apa. Betul. Ya lagi-lagi ini persoalan dari netizen yang tidak rame lagi nih. Iya, karena banyak isu kan sekarang, begitu geser ke pilkada politik lah ya. Geser lagi mungkin sebentar lagi ke kabinet, Mungkin geser mungkin lagi kemana? mungkin ini karena gara-gara ini Le. Apa tuh? Negara kita ini, bangsa kita ini banyak masalah Le. Jadi Masalah. karena banyak masalah, orang gampang lupa karena udah ada masalah yang gede ini lagi. Orang lagi asik-asik di sini tiba-tiba ada yang gede lagi. Iya, Jadi nggak selesai-selesai itu. nggak selesai. Dan yang kedua sebetulnya Sampai lu aja kan frustasi ya. frustasi apa? Lu Kemarin kan lu bilang kan, nyari bini. lu udah jangan apa? Jangan mikirin lagi soal ributin Kaisang, jangan lagi IKN. Hmm. Ini persoalan bisnis aja nih. Gimana cara nyari duit negara ini? Oh iya. Kan jadi terlupakan tuh semua tuh, Le. Bener. Itu masalah kebanyakan orang nih, PHK sekian lah, segala macam itu kan muncul terus. Iya. Nah, jadi kan intinya kasus ini salah satu faktornya selain karena netizennya sudah teralihkan, tetapi yang lebih utama persoalan bangsa ini besar banget, banyak banget ya. Iya. Sangat. Korupsi. Macam. Netizen tuh ikut angin, Dad. Iya. Ini ada misalkan sekarang lagi rame itu orang tua meninggal, soal kekerabatan rame, Iya. soal Habiban Rame. Ya. Nah ini yang kayak begini, yang justru paling bermanfaat itu kan kayak kasus-kasus kayak Vina. Ini justru terlupakan. Iya. Tapi kita dapat pelajaran kan ketika kasus Sambo ya, sampai tuntas loh itu. Netizen ngawal. Tapi gue juga nggak nyangka ketika kasusnya Peggy bebas, redup nih langsung ini. Karena itu nggak diikuti. Kan gini, bebasnya Peggy itu tidak bisa dipakai landasan hukum bagi 7 terpidana. Gue sih berharap Nggak bisa. Ya, tapi gue berharap ini ada upaya misalnya kayak Irjen Susno Duaji, retired, pensiun, udah pensiun kan, udah purnawirawan. Tapi kan dia concern. Iya. Karena memang dia juga punya pengalaman tuh yang berkaitan dengan pidana dan sebagainya kan. Nah, gue berharap orang-orang yang di internal kepolisian atau mungkin di penegakan hukum, hakim atau jaksa atau apapun yang kembali membicarakan ini nih. Isu besarnya itu kan bukan isu besarnya. Kalau buat gue kuncinya itu ada di pengacara 7 terpidana. Kalau pengacara 7 terpidana ngangkat isu lagi soal novum, bisa jadi rame. Ya. Karena kan netizen juga harus ada pijakannya untuk buzzer ya, buzzering. Untuk mendengungkan itu kan harus ada pijakannya. Nah sekarang para pengacaranya itu belum ada yang ngajuin PK dan belum mengangkat, lu punya novum apa? Iya. Itu yang belum tuh kalau buat gua. Dan Jadi, belum ada ini, belum ada apa? Film Vina. Harusnya ada film Vina jilid 2 nih. Kayak komik aja ada jilid berapa tuh, berjilid-jilid.
Ya balik lagi nih, Le. Jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa ya sejarah manusia, peradaban manusia, baik itu yang zaman dulu maupun yang abad modern ini, kasus-kasus dark number banyak yang tak terpecahkan. Tetapi jangan ini mensahkan bahwa ya nggak apa-apa kan, ini banyak juga kasus nggak terpecahkan. Ya, jangan itu gitu loh. Kalau kayak begitu kan gini, hukum itu adanya di mana sih gitu. Hukum itu kan pasti ujungnya keadilan kan. Tapi hukum itu hanya bisa bergerak leluasa seleluasa-leluasanya ketika iklim politik. Pertanyaannya nih, para pejabat politik ini, para penguasa ini, menempatkan hukum ada di mana? Gue sih sepakat banget tuh sama lu. Jadi intinya dimanapun itu political will. Ya. Dari siapa? Bahasa Inggris. Dari pemegang pucuk tertinggi tuh. Ya, presiden. Presiden. Yang masuk karena Polri di bawah presiden. Kehakiman walaupun yudikatif ya, itu di MA ya. Tapi intinya di penyidik tunggal kan polisi kan. Karena presiden itu dia memangku dua pangkat sekaligus, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala negara dia membawahi semua. Iya. Setuju itu, Le. Kalau presidennya nunjukin tingkat hukum di atas segalanya, ya tunduk semua. Ya. Tapi kalau presidennya, ini presiden di negara yang lain ya, kalau presiden di negara yang lain itu misalkan masih nyari kerjaan buat anaknya, susah. Susah. Jadi gimana dong guys? Gimana dong? Itu presiden di negara Wakanda. Dewan netizen. Dewan pertimbangan netizen, istilahnya Sulaiman Sakib. Gitu guys. Kita tunggu komentar lu guys. Gimana guys? Oke? Gua bangga, gua resah, gua Indonesia. Kalian?